Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para siswa. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk belajar kembali tentang kimia, khususnya pemisahan campuran. Bu Herni akan menjelaskan pada kesempatan ini yaitu tentang filtrasi, destilasi, sublimasi, sentrifugasi, kromatografi, dan macerasi. Oke, tapi sebelum ini maka kita akan mereview dulu pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Apa itu tentang campuran? Oke, campuran adalah bagian dari penggolongan materi kemarin yang tersusun dari gabungan dua zat atau lebih melalui proses fisika. Kemudian campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran yang homogen dan campuran yang heterogen. Kita lihat satu persatu. Campuran homogen adalah campuran di mana setiap bagian memiliki susunan yang relatif sama. Tidak dapat dibedakan komponen-komponen penyusunnya secara visual. Kemarin kita mengambil contoh adalah larutan garam. Campuran antara air dengan garam. Di dalam air dengan garam ini, maka ketika sudah tercampur secara merata, kita tidak bisa lagi melihat manakah bagian airnya, mana bagian garam. Mengapa demikian? Karena di dalam susunan yang sudah bercampur tadi itu tampak seragam, sama, merata, sehingga kita tidak bisa lagi menentukan mana ini airnya, mana ini garamnya. Sedangkan pada campuran yang heterogen, kemarin kita mengambil contoh air dengan pasir. Pada saat larutan itu dicampur, terdapat pengelompokan. Ada yang berkelompok 5, 3, ada yang 1. Sehingga secara visual dapat kita lihat mana komponen pasir dan mana yang komponen air. Karena campuran yang heterogen itu adalah memiliki susunan yang berbeda, sehingga bisa dibedakan komponen-komponen penyusunnya secara visual. Oke, sudah semakin paham, maka kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu jenis dan cara memisahkan campuran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang filtrasi, atau biasa kita mengenalnya dengan nama penyaringan. Ketika kita di laboratorium, alat yang digunakan adalah seperti ini. Tapi sebenarnya kita sudah sering melakukan proses pemisahan campuran dengan cara filtrasi ini di rumah. Yaitu ketika kita mau membuat minuman teh, maka kita akan melakukan penyaringan daun tehnya dengan air tehnya. Bagaimanakah proses prinsip dari filtrasi ini? Yaitu pemisahan campuran yang berdasarkan perbedaan ukuran partikel dari komponen-komponen penyusunnya. Kita anggap yang bulatan besar ini adalah daun teh, sedangkan yang bulatan kecil-kecil ini adalah air. Maka ketika dia melewati saringan yang berukuran kecil, bisa melewati saringan sehingga bisa kita tampung. Sedangkan yang berukuran besar, dia akan tertinggal pada saringan. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut pada pemisahan yang lainnya, yaitu yang kedua, destilasi atau biasa disebut juga dengan penyulingan. Pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih dari komponen-komponen penyusunnya. Seperti ini gambar yang ada di laboratorium. Sedangkan pada skala home industry itu juga sudah sering orang melakukan penyulingan secara sederhana. Misalkan menyulingkan minyak atsiri, minyak cengkeh, minyak daun dilem, dan sebagainya. Misalkan dalam percobaan ini kita akan memisahkan antara
larutan alkohol dengan air. Campurannya itu alkohol dengan air. Alkohol kita ketahui mempunyai titik didih 76 derajat. Sedangkan air memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Maka jika kita panaskan, yang akan mengalami penguapan lebih dulu tentunya adalah yang memiliki titik didih yang lebih rendah, yaitu alkohol. Ketika mencapai suhu 75 sampai 80 derajat Celcius, maka seluruh alkohol yang terdapat dalam campuran ini akan menguap dan masuk ke dalam pendingin Liebig. Kemudian dia ketika melalui pendingin, karena dingin, maka yang semula membentuk uap akan berubah menjadi cair lagi dan ditampung pada botol penampung. Sedangkan pemanasannya terus kita hentikan. Maka yang tersisa di botol ini tadi hanya tinggal air. Dengan demikian, kita sudah bisa memisahkan antara alkohol dengan air. Bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut ke pemisahan yang lainnya. Yang ketiga adalah pemisahan dengan cara sublimasi, yaitu pemisahan dari zat padat menjadi gas. Nah, pemisahan campuran ini berdasarkan kemampuan komponen-komponen penyusunnya untuk menyublim. Yang bisa kita lakukan misalkan penyubliman kapur barus atau kamper dari pengotor-pengotornya, itu bisa seperti itu contohnya. Ya, kita lihat yang lainnya lagi, yaitu pemisahan dengan cara sentrifugasi atau pemusingan. Pemisahan campuran berdasarkan sifat salah satu komponen penyusun yang dapat mengalami sedimentasi atau pengendapan. Jadi, alatnya di laboratorium seperti ini. Maka campurannya itu dimasukkan ke dalam lubang-lubang sentrifug ini. Kemudian dilakukan pemutaran atau pemusingan. Maka akan dipisahkan yang mengendap di bawah dengan yang komponen yang tidak mengendap. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan pemisahan yang lainnya, yaitu kromatografi. Pemisahan kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan larutan atau campuran, di mana komponen yang kurang larut akan tertinggal, sedangkan komponen yang lebih mudah larut akan bergerak lebih cepat. Biasanya kita memisahkan pada menggunakan tinta untuk mengetahui ada berapa macam komponen dalam tinta tersebut, dan masih banyak lagi kemanfaatannya. Oke, kita lanjutkan ke pemisahan yang lainnya, yaitu maserasi atau perendaman. Pemisahan campuran berdasarkan perbedaan sifat kelarutannya melalui proses perendaman pada suhu kamar dan tanpa melalui proses lain. Dikenal juga sebagai dengan proses ekstraksi dingin. Ya, kalian sekedar tahu saja. Ada juga yang lainnya, pemisahan yang lainnya, yaitu misalkan ekstraksi. Misalkan kita mau membuat sari buah dan sebagainya, gitu ya. Saya kira untuk pertemuan kali ini bisa Ibu cukupkan. Harapannya kalian bisa menambah pengetahuan kalian dengan literatur yang lainnya. Dan misalkan ada kendala-kendala yang perlu kau tanyakan, bisa melalui LMS kita dan bisa melalui grup WA kita. Jangan lupa tetap semangat. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.